Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok B5 ingin mempresentasikan proyek UAS kami mengenai eh, UAS UX mengenai aplikasi web news. Berikut adalah kelompok anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama saya sendiri, yang kedua adalah Namira dari Indonesia, yang ketiga adalah Eswari Adiningrum. Yang adalah deskripsi dan fitur dari aplikasi web news ini. Next. Oke, web news ini adalah sebuah aplikasi cuaca yang memberikan pengguna informasi terperinci mengenai tentang kondisi cuaca saat ini dan perkiraan cuaca di masa yang akan mendatang. Salah satu keunggulan utama dari web news ini adalah web news ini terintegrasi dengan CCTV di suatu kawasan tertentu yang memungkinkan pengguna untuk melihat kondisi cuaca di kawasan tersebut secara langsung melalui video live dari berbagai titik di kawasan tersebut. Aplikasi ini tidak hanya memberikan informasi cuaca standar seperti suhu, tingkat UV, kecepatan angin, dan ramalan hujan, tetapi juga menyediakan berita terkini tentang kondisi cuaca dan bencana alam. Pengguna dapat mengakses berita terbaru yang berkaitan dengan cuaca, termasuk peringatan dini tentang potensi bencana, seperti badai, banjir, atau gempa bumi. Next. Salah satu fitur menarik dari aplikasi web news ini adalah pop-up notifikasi yang dikirim langsung ke perangkat seluler pengguna. Pengguna dapat menerima notifikasi tentang perubahan cuaca yang mendadak, peringatan bencana, atau berita terkini tentang cuaca. Fitur ini memastikan pengguna tetap terinformasi secara real-time tentang kondisi cuaca yang sedang berlangsung di daerah mereka. Webflow sendiri ini dirancang dengan angka muka pengguna yang intuitif dan ramah pengguna, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi cuaca yang dibutuhkan aplikasi ini. Aplikasi ini juga menyediakan perkiraan cuaca harian dan per jam, sehingga pengguna dapat merencanakan kegiatan mereka dengan lebih baik. Dengan keunggulan integrasi CCTV kota, berita terkini mengenai cuaca dan bencana alam, serta pop-up notifikasi pada perangkat seluler, web news menjadikan solusi komprehensif dan praktis bagi pengguna yang ingin memantau dan mengakses informasi cuaca secara akurat dan cepat. Berikut adalah user persona dari web news ini. Yang pertama adalah Dinda, seorang budak korporat berusia 25 tahun, perempuan, dan berdomisili di Jakarta. Aktivitasnya adalah Dinda bekerja di kantor selama 8 jam sehari. Dia juga sering berolahraga di luar ruangan, seperti jogging dan bersepeda di taman. Dinda juga senang melakukan perjalanan akhir pekan ke tempat-tempat wisata di luar kota. Untuk kebutuhannya, Dinda sendiri membutuhkan informasi cuaca yang akurat untuk membantunya merencanakan aktivitas sehari-hari dan perjalanan akhir pekannya. Dia juga ingin tahu kondisi cuaca saat ini dan perkiraan cuaca untuk beberapa hari ke depan. Dinda juga ingin tahu informasi tentang suhu kelembapan dan tingkat polusi udara di sekitarnya. Untuk pilihan platform, Dinda lebih suka menggunakan aplikasi cuaca yang mudah digunakan dan memiliki antarmuka yang menarik. Dia juga ingin aplikasi yang dapat memberikan informasi cuaca secara real time dan memperbarui informasi cuaca dengan cepat. Yang kedua adalah Arif, seorang petani berusia 50 tahun dan berdomisili di Jawa Barat. Aktivitas Arif adalah mengelola kebun sayurannya. Dia memerlukan informasi cuaca yang akurat untuk merencanakan kegiatan pertanian dan memastikan tanamannya tumbuh dengan baik. Selain itu, dia juga melakukan perjalanan ke kota-kota terdekat untuk menjual hasil panennya. Kebutuhan dari Arif sendiri membutuhkan aplikasi cuaca yang dapat memberikan informasi cuaca lokal secara akurat, termasuk curah hujan, kelembapan, dan suhu. Dia juga ingin tahu informasi cuaca untuk beberapa hari ke depannya, untuk merencanakan kegiatan pertanian dan perjalanan ke kota. Untuk platform sendiri, Arif memerlukan antarmuka yang sederhana dan mudah dimengerti, mengingat usianya yang tergolong sudah tua dan sulit memahami aplikasi yang terlalu rumit. Yang ketiga adalah Robi, perselancar, berusia 23 tahun dan berdomisili di Bali. Robi adalah seorang pengajar olahraga selancar. Untuk itu, sebelum pergi ke pantai, Robi selalu melihat perkiraan cuaca untuk melihat apakah cuaca pada saat itu cocok untuk digunakan untuk berselancar. Kebutuhannya sendiri, Robi membutuhkan aplikasi cuaca untuk memperkirakan dan membuat jadwal untuk berlatih berselancar, termasuk kecepatan angin. Pilihan platformnya, Robi sangat sering menggunakan device smartphone ketimbang device seperti laptop, dikarenakan kemudahan yang diberikan oleh smartphone seperti dapat dengan mudah dibawa kemanapun. User persona yang terakhir adalah Ayu, seorang mahasiswa berusia 20 tahun,
yang berdomisili di Samarinda. Aktivitas Ayu sehari-hari adalah eh, mahasiswa sistem informasi di salah satu perguruan tinggi. Sehari-harinya ia membawa peralatan elektronik untuk menunjang pembelajaran seperti laptop dan handphone. Untuk kebutuhannya, Ayu membutuhkan aplikasi cuaca untuk melihat perkiraan cuaca seperti hujan di daerah dia tinggal dan di sekitar kampusnya, sehingga ia dapat mempersiapkan segala hal untuk melindungi barang elektronik yang ia bawa, seperti membawa jas hujan, sandal, jaket, koper tas, dan sebagainya. Untuk dengan platform, Ayu sangat sering menggunakan device smartphone ketimbang device seperti laptop, dikarenakan kemudahan yang diberikan oleh smartphone seperti dapat dibawa dengan mudah kemanapun, dan Ayu menginginkan aplikasi tersebut memiliki widget agar dapat melihat cuaca tanpa perlu membuka aplikasi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Harum. Selanjutnya adalah user flow atau alur penggunaan. Yang pertama ada alur login. Pengguna akan login ketika membuka aplikasinya, masuk ke halaman login, dan jika belum mempunyai akun, cukup dengan menambahkan akun Google saja. Jika sudah login, akan masuk ke halaman utama atau homepage. Lalu yang kedua ada user flow homepage, yaitu ketika membuka aplikasinya, langsung muncul di halaman utama, kemudian bisa langsung memilih kota dan kecamatan, lalu bisa mengecek halaman cuaca hari ini, dan akan menampilkan suhu, kecepatan angin, curah hujan hari ini. Dan bisa juga untuk mengecek halaman cuaca pada hari yang mendatang, dan akan menampilkan suhu, kecepatan angin, curah hujan, dan curah hujan pada hari yang akan datang juga. Lalu untuk news page, yaitu ketika membuka aplikasinya, langsung saja klik pada halaman news, bisa untuk mengecek video newsnya saja ataupun memposting news terbaru dengan cara merekam atau pilih foto yang akan diposting, kemudian beri caption dan lokasi, lalu diupload. Untuk halaman profil, di halaman profil ini terdapat 3 fitur, yaitu news yang sudah kita posting, news memanjang ke bawah atau news yang berbentuk video yang sudah kita posting, dan juga arsip news, yaitu news yang sudah kita posting tetapi sudah kita posting dari lama. Lalu kemudian ada halaman edit profil. Pada halaman profil, jika kita akan mengedit profil, kita cukup pilih edit profil, lalu update apa yang ingin kita ubah, lalu ada tampilan berhasil update jika sudah selesai. Lanjut ke desain sistem. Yang pertama, warna. Warna di sini terdapat 6 kategori, yaitu primary, netral, success, info, warning, dan danger. Untuk primary sendiri, warna utamanya berkode 500 ini. Untuk netralnya juga sama, suksesnya sama, infonya juga sama, warning dan dangernya pun juga sama dengan kode 500. Lalu untuk font, kami memilih font Popin dengan beberapa gaya teks. Yang pertama ada H1 dan bold, H2 dan bold, H3 dan bold, H4 dan bold, H5 dan bold, titel 1, titel 1 bold, titel 2 dan titel 2 bold, body dan bold, caption dan caption bold. Yang dimana di sini membuat teks stylenya dibantu dengan plugin text scanner. Lalu untuk icon, icon di sini digunakan untuk tampilan cuaca-cuaca pada aplikasinya. Untuk text field sendiri terdapat yang dengan icon dan yang tidak ada iconnya. Untuk button di sini ditampilkan yang versi disable, yang dengan icon ataupun dengan tidak icon. Lalu rancangan awal akan dijelaskan oleh Namira. Baik, selanjutnya kita masuk ke rancangan awal atau wireframe. Next. Baik, untuk yang pertama ada wireframe untuk halaman login, lalu juga ada di halaman utamanya, yaitu bagian eh, perkiraan cuaca, lalu juga ada wireframe di bagian eh, postingan news, dan juga bagian profile. Next. Selanjutnya adalah tampilan atau user interface.
Nah, ini untuk tampilan homepage-nya itu terdapat tombol kamera CCTV untuk mengecek kondisi secara real time. Jadi kita bakal terhubung ke dalam CCTV di daerah tersebut dan juga menampilkan perakiraan cuaca untuk hari itu juga untuk hari-hari setelahnya selama 7 hari ke depan. Lalu juga menampilkan indeks UV, kecepatan angin, dan juga curah hujan yang akan terjadi. Lalu juga menampilkan statistik perakiraan curah hujan. Next. Nah, untuk Newspage ini sendiri itu memantau kondisi terkini lewat postingan pengguna lain pada Newspage. Ya, kita nggak perlu nanya lokasi lagi karena udah bakal tercantum di postingannya di bagian atas, di bawah nama. Dan juga kita bisa menambahkan postingan mengenai kondisi terkini dari lokasi pengguna di mana pengguna itu berada. Oke. Nah, untuk profil itu terdapat fitur arsip untuk melihat postingan lama ataupun yang tidak ingin ditampilkan lagi. Nah, lalu juga ada section postingan untuk video dan foto itu terpisah dan mengedit profil mulai dari foto, nama, email, dan juga tema aplikasi menjadi dark mode. Oke, kita langsung masuk aja ke prototype-nya. Oke. Baik, kita masuk ke wireframe. Yang pertama itu ada cover. Nah, di sini di cover ini kalau kita klik get start itu bakal masuk ke bagian login account. Nah, kita masuk ke login account, kita bakal masuk ke halaman home di mana itu kita bakal ada satu kota dan ada beberapa kecamatan di kota tersebut. Lalu ketika kita klik kecamatan tersebut, itu bakal masuk ke dalam halaman perakiraan cuacanya, dan kalau kita klik view status itu bakal masuk ke dalam halaman di mana kita bisa melihat perakiraan cuaca berdasarkan jam dan juga di 7 hari ke depannya. Selanjutnya di sini ada notification, itu bakal ada beberapa pop-up notifikasi yang bakal muncul di HP pengguna kalau misalnya bakal ada hal tertentu, dan juga di sini ada alert yes dan juga no dan juga loading. Selanjutnya ada news di sini. Di news ini sendiri itu ada search bar, lalu juga ada kamera untuk ngebuat newsnya nanti. Terus ada nama, ada location, terus ada fitur like, comment, dan share, dan juga ada waktu dan captionnya. Terus di sini ada nanti ada beberapa postingan dari orang lain dan ada navbarnya. Ini ada kameranya, kita bisa ngambil gambar lewat kamera langsung atau lewat galeri. Terus setelah itu kita bakal masuk ke halaman new news. Di sini kita bakal bisa preview newsnya, kita bisa write caption dan juga add location. Dan selanjutnya kita bisa nge-post. Next itu ada bagian profile. Di sini seperti yang dibilang tadi, profile ini ada 3 section. Yang pertama itu bagian news yang persatuan seperti ini, lalu yang memanjang ke bawah dan juga ada arsip, lalu juga ada foto profil, ada nama, ada email, ada notification dan juga menu logout. Terus di bagian edit profile itu bakal kita bisa edit nama, email, dan juga tema. Baik, kita masuk ke prototype yang pertama. Kita akan masuk di halaman cover. Ada discover the weather news in your city, get to know your weather news and radar forecast. Terus kita get start with the Google account. Nah, sini kita akan diminta untuk memilih satu akun Google untuk lanjut masuk ke aplikasi web news. Di sini saya menggunakan Namira. Nah, setelah itu kita akan diminta untuk menyalakan lokasi dan juga melakukan ACC permission lokasi untuk melanjutkan aplikasi ini, karena aplikasi ini memerlukan akses lokasi. Turn on my location. Oke, di sini ada contohnya. Karena saya berada di Samarinda, di sini yang tertera duluan adalah Samarinda. Sini kita akan coba cari kota lain. Misalnya
Bontang. Oke. Nah, di sini contohnya Bontang. Sini kita klik. Nah, di sini kita bisa lihat ada tampilan eh, Kecamatan Bontang Barat, terus ada suhunya, terus di sini Bontang Barat sedang hujan ringan dan juga berawan pada tanggal 12 Mei hari Minggu. Untuk UV index-nya 5, eh, kecepatan anginnya 12 km per hours, dan juga untuk hujannya kemungkinan 40% di hari itu. Kita bisa klik di selanjutnya. Nih, kita view status. Nah, di sini ada yang seperti di luar tadi sama, lalu juga ada forecast per jamnya dan juga di 7 hari selanjutnya. Ini seperti ini. Lalu kita coba cek yang Bontang Utara itu sama. Ini. Dan juga Bontang Selatan. Ini. Next, kita ke news. Nah, di sini contohnya karena tadi saya carinya di Bontang, ini untuk news pertama itu berada di Bontang. Jadi kita bisa nyari kotanya. Sini kita coba cari Samarinda. Nih, nih. Sini contohnya Samarinda Ilir oleh Nala 3 jam yang lalu telah terjadi banjir di kawasan Simpang 4 Pemnur Hinggalaaya. Ini kita bisa melakukan komen. Ini kita kirim. Nah, komen akan tertampilkan di sini. Kita bisa kembali dan kita bisa melakukan like pada postingan tersebut. Kita juga bisa mencoba melihat postingan orang lain seperti ini. Next, kita coba untuk melakukan posting news. Kita klik kamera yang ada di samping search bar. Contohnya, misalnya kita melakukan foto secara langsung, kita tinggal klik tombol ini. Lalu kita akan menuliskan caption. Ini contohnya hujan dan bercampur angin, hati-hati pohon tumbang dan banjir. Sini kita add location, contohnya Sungai Pinang. Ini kalau kita cancel, kita bakal balik ke halaman sebelumnya, dan kalau kita mencet share, sini kita akan ditanya dulu apakah kita akan benar-benar melakukan publikasi news baru. Kalau kita mencet no, itu akan batal dan kembali ke halaman yang ini, dan ketika kita mencet yes, sistem akan mengupload news dan akan muncul notifikasi bahwa news sudah berhasil di-share. Nah, seperti ini contohnya. Selanjutnya ke bagian profile, di sini ada yang satuan seperti ini, lalu juga ada yang bisa di-scroll ke bawah. Ini kita juga bisa hapus kalau kita mau hapus. Lalu kita di sini juga bisa klik notifikasi ini 10 menit yang lalu, like your news. Lalu kalau kita mau log out juga bisa di sini. Dan ini untuk arsipnya, ini contohnya di Mei 2023 telah ada 6 postingan. Kemudian edit profile, itu ada nama dan juga email. Dan di sini kita bisa mengubah tema menjadi dark mode. Sebenarnya untuk dark mode ini banyak manfaatnya ya, karena memang untuk beberapa orang tuh ada yang kurang suka menggunakan tema yang terang di mata dan juga terlalu cerah gitu. Dan kalau untuk dark mode ini sendiri itu sebenarnya ada beberapa manfaat, yaitu diantaranya seperti mengurangi kelelahan pada mata, terus juga menghemat baterai, terus juga kita bisa lebih nyaman untuk menggunakan aplikasi web news ini, dan juga bisa ngurangin paparan radiasi cahaya biru. Ini contoh kalau misalnya aplikasinya menggunakan dark mode. Ini.
Dan di sini kita bisa melakukan hal yang bisa kita lakukan pada light mode. Oke. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Akbar. Oh iya, sama satu lagi, kita punya pop-up di sini. Nah, ini contohnya. Nanti kalau misalnya ada saat-saat tertentu dia bakal ada pop-up. Ini contohnya, don't forget to wear sunscreen. Today's UV index will reach 9. Selanjutnya ada don't forget to bring your raincoat. Change of rain today is 99%. Lalu ada let's go out. Today's temperature is 27 Celsius. Dan juga Samarinda was hit by a flood. Let's take a look at today's news. Dan juga ada dark mode-nya. Sama seperti yang tadi, cuman ini versi dark mode. Oke, sekian saya kembalikan ke Akbar. Oke, jadi itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.